Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Berjumpa lagi dengan kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena sekarang kita akan membahas tentang kaifiatu sholatiha, tata cara bagaimana caranya melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wa hiya rak'atani yusannu fihima. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu cuma 2 rakaat, bukan 3, bukan 4. Jadi cuma 2 rakaat. Cuma tata caranya beda dengan melaksanakan sholat yang lainnya atau sholat sunnah yang lainnya. Bagaimana? Yang pertama, ayyukabbir fil rak'atil ula sab'a takbirat yakinan baina du'ail istifta wa ta'awud. Bertakbir di rakaat yang pertama sebanyak 7 kali, yakinan dengan yakin, ya, yakin 7 kali, bukan ragu 6 apa 7, 5 apa 7, yakin 7. Baina du'ail istifta, di antara doa iftitah, wa ta'awuz dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kapan kita bertakbir itu? Takbir itu adalah dilakukan setelah kita melakukan iftitah. Allahu akbar. Ini takbiratul ihram, ya, bukan takbir salat, bukan takbir sunnahnya. Allahu akbar. Kita baca kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Setelah itu baru kita takbir 7 kali. Allahu akbar. Allahu akbar. Sebanyak 7 kali. Wa fi rak'ati tsaniyah, dan di rakaat yang kedua 5 takbirat, 5 kali takbir. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir. Raf'ul yadain fihima, mengangkat tangan di dalam salat di dalam melaksanakan salat tersebut. Allahu akbar. Jadi takbirnya itu bukan cuma mulut Allahu akbar, tidak, tapi takbir juga mengangkat tangan. Allahu akbar. Allahu akbar. Al-jahru fiha lil imam wal ma'mum wal munfarid. Al-jahr, diangkat suaranya, dikeraskan ketika takbir untuk imam, bagi imam, wal ma'mum juga, wal munfarid juga bagi orang yang sholat sendirian. Allahu akbar. Jangan diam-diam. Allahu akbar. Allahu akbar. Tanpa ada suara, tapi disunnahkan mengangkat suaranya, dikeraskan suaranya. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian al-jahru fiha al-imam, kemudian ayyaqula baina kulli takbiratain al-baqiyat as-salihah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan di setiap takbir itu, takbir yang 7 kali di rakaat pertama dan takbir yang kedua takbir yang 5 kali di rakaat yang kedua, itu kita sunnah membaca la ilaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah, begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya ayyadhu ayyumnahu ala yusrahu tahta sadrih baina kulli takbiratain, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di ala yusrahu tahta sadrih, di bawah dadanya. Jadi takbirnya begini, Allah, tangannya begini, yang kanan di atas yang kiri, Allahu akbar, di bawah dada. Bukan di dada, ini dada, tapi di bawah dada. Ya, tempatnya di bawah dada. Kemudian waslut takbirat bita'awuz, menyambung takbir tadi dengan ta'awuz, a'udzubillah. Jadi setelah kalau rakaat pertama takbir yang ke-7 Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, langsung disambung dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayyaqra fihi ma surah qaf wa iqtarabat. Dan sunnah ketika melaksanakan sholat Id, sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sunnah di rakaat pertama membaca qaf, surat qaf, di rakaat yang kedua membaca surat iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar au al-a'la wal ghasyiyah. Atau kalau tidak, cari yang lebih pendek, baca al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la di rakaat pertama, dan al-ghasyiyah hal ataka hadisul ghasyiyah di rakaat yang kedua. Jadi itu dia tata cara melaksanakan sholat. Yang lain sama dengan sholat biasa, bedanya hanya di takbir saja. Rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbirnya 5 kali, itu saja bedanya. Yang lain sama, bacaannya sama. Kemudian sekarang sunanul khutbah, sunnah ketika khutbah
khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Yusannu idza kanatis shalah jamaah ay yakhthub ba'daha khutbatain ka khutbatil jum'ah. Disunnahkan untuk khutbah jika sholatnya dilaksanakan secara berjamaah. Jika sholatnya dilakukan sendirian di rumah, maka tidak sunnah melakukan khutbah. Siapa yang mau khutbah kalau sendirian? Siapa yang mau dengar khutbahnya kalau sendirian? Siapa mau jadi bilalnya? Jadi sunnah itu dilakukan hanya ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu dilaksanakan secara berjamaah. Jika dilaksanakan secara sendiri di rumah, maka tidak sunnah melakukan khutbah. Khutbatul Jum'ah fil arkan, dan rukun-rukunnya khutbah di Idul Fitri dan Idul Adha itu sama dengan rukun-rukun ketika khutbah Jumat. Harus ada sholawatnya, harus ada wasiat takwanya, harus ada ayat Al-Qur'annya dan seterusnya. Kal qiyam was satr wa tahara juz bainahum wa idza shalla fajran fala yakhutub. Itu sunnahnya yang pertama. Jadi sunnah ketika melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu sunnah melakukan khutbah. Jadi khutbah itu enggak wajib ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, apa sunnahnya? Ayyajlis qablahuma jalsah khafifah biqadri julusil adzan fil jum'ah. Ayyajlis qablahuma, duduk. Yang khatib duduk, disunnahkan duduk sebelum melakukan khutbah itu. Kan khutbah 2 kali, jadi setiap sebelum melakukan khutbah duduk. Seberapa lama? Sekiranya azan selesai duduknya itu. Kemudian yang ketiga, ayyukabbir fi iftitahil awal tis'an wilaan. Khutbahnya sunnah untuk bertakbir ketika pembukaan khutbah itu tis'an sebanyak 9 kali. Wa iftitahi tsaniyat sab'an, dan di pembukaan khutbah yang kedua disunahkan bertakbir sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat, ayyuzkar fi ma yaliku bil hal. Yang disampaikan oleh khatib itu sunnah sesuai dengan keadaannya. Misalnya apa? Kalau di Idul Fitri membahas tentang zakat fitrah misalnya, keuntungan orang yang berpuasa yang telah keluar dari Ramadan. Kalau di Idul Adha kita bahas tentang ceritanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, atau cerita tentang kurban dan seterusnya. Jadi itulah tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mudah-mudahan dapat dipahami. Bagi yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan kami jawab dengan jawaban yang rinci, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.